Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati dalam dosa, hidup oleh karena anugerah Allah. Jemaat yang terkasih, dunia kita hari ini seringkali memahami dosa hanya sekedar kesalahan biasa yang bisa diselesaikan dengan berbuat baik. Namun, Alkitab tidak pernah menganggap sepele dosa yang hanya bisa diselesaikan dengan berbuat baik. Bagi Alkitab, dosa terlalu serius dan fatal, karena dosa adalah suatu pemberontakan terhadap Allah. Jemaat yang terkasih, manusia yang berdosa berada pada kondisi mati secara rohani. Dan bukan hanya sekedar mati, manusia yang berdosa hidup dalam dosa dengan cara mentaati roh-roh dunia. Efesus pasal 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jemaat yang terkasih, mentaati roh-roh dunia disamakan dengan hidup di dalam daging. Ayat yang ketiga dari Efesus pasal 2, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jemaat terkasih, ini berarti dosa mengakibatkan manusia menjadi terikat. Ketika manusia terikat, manusia mustahil dapat melepaskan ikatannya sendiri. Bahkan dengan berbuat baik pun tidak bisa. Karena ini adalah ikatan yang sangat kuat. Tidak ada perbuatan baik yang bisa membuka ikatan dosa. Jemaat yang terkasih, ketika manusia berusaha berbuat baik untuk melepaskan ikatan tersebut, malah ia makin mengikat ikatan tersebut, alias ia terjebak dalam dosa yang lebih fatal. Hal itu terbukti ketika orang-orang yang berada di luar Kristen berusaha berbuat baik. Mereka berbuat baik terus, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain manusia terlepas dari ikatan dosa, kecuali Allah melepaskan manusia dari ikatan dosa. Karena manusia tidak dapat membuka ikatan dosa tersebut, maka Allah yang berinisiatif melepaskan manusia dari ikatan dosa ini dengan mengutus Kristus untuk menghidupkan umatnya, membebaskan umatnya dari ikatan dosa. Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jemaat yang terkasih, menghidupkan berarti ia memberikan kehidupan kepada umatnya yang sudah mati dalam dosa. Dia menghidupkan umatnya karena ia adalah hidup sendiri. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Tanpa kehidupan yang Kristus berikan, mustahil umatnya dapat percaya kepada Kristus. Ketika ia menghidupkan umatnya, Paulus melanjutkan bahwa itu adalah pemberian daripada Allah. Ini berarti bahwa inisiatif awal keselamatan berasal dari Allah. Ketika Allah menganugerahkan keselamatan kepada umatnya melalui Kristus. Kristus menghidupkan mereka dengan mengampuni semua dosa mereka. Kristus menebus manusia dan memampukan manusia untuk percaya kepada Kristus. Mati dalam dosa dan hidup dalam anugerah Allah. Di dalam Kristus menyadarkan kita bahwa kita benar-benar mati rohani akibat dosa, dan oleh karena anugerahnya Kristus menghidupkan kita. Jemaat yang terkasih, ini mendorong kita untuk terus-menerus mematikan dosa yang masih ada di dalam diri kita
dan terus-menerus hidup bagi Kristus yang telah menghidupkan kita. Jemaat yang terkasih, kita masih hidup dalam dunia yang penuh dosa. Mari teruslah berusaha untuk hidup baik di hadapan Allah, hidup kudus di hadapan Allah. Mari kita yang hidup dalam dunia yang penuh dengan kedagingan, kita mau terus-menerus mengejar kekudusan dan bersyukur bahwa karyanya yang besar dalam menghidupkan kita untuk kita bisa hidup baginya. Kita hidup untuk memuliakannya. Jemaat yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong, memberkati kita, menyertai kita di sepanjang hidup kita dengan menyadari bahwa tanpa Kristus kita pasti akan mati dalam dosa. Tetapi oleh karena anugerah Allah yang begitu besar, melalui Kristus kita dihidupkan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup. Tuhan memberkati.